kita akan lanjutkan materi yang baru ya, lanjutan dari yang kemarin. Kemarin terakhir kita bahas mengenai 5 hole pitot tubes. Nah, untuk yang sekarang kita masih lanjutkan di pengukuran laju aliran eksternal ya. Sini kita lihat ada anemometer ya. Anemometer ini ada yang bentuknya kayak propeller atau kayak turbin seperti ini. Nah, ini propellernya ya. Nah, propeller ini nantinya akan berputar ketika ada angin yang menghantam propellernya ya. Dan propeller ini dia bisa berputar dalam arah seperti ini ya. Kalau ini sumbu Z, nah dia bisa berputar sesuai dengan arah sumbu Z karena ada wind vane di bagian belakangnya. Jadi wind vane ini semacam sudu pengarah ya, sudu pengarah yang tugasnya adalah membuat turbin yang bagian depan ini itu mengarah ke arah angin datang. Nah, prinsip kerja pengukurannya itu ada beberapa macam. Yang pertama, pada saat turbin berputar, ada sistem deteksi yang menggunakan sensor kecepatan putar. Nah, sensor kecepatan putar ini tentunya mirip-mirip kayak turbine flow meter yang waktu itu sempat dibahas di pengukuran laju aliran internal ya. Jadi nanti kita bisa tahu fungsi antara kecepatan putar dari turbinnya terhadap kecepatan fluida yang melewati turbin ya. Nanti kita bisa buat fungsinya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat turbin berputar, deteksi yang kedua bisa saja berupa deteksi menggunakan sensor tegangan listrik ya. Nah, untuk yang tegangan listrik berarti turbin ini nanti di dalamnya akan dihubungkan dengan generator ya, dihubungkan dengan generator. Jika dihubungkan dengan generator, maka semakin cepat angin yang masuk, maka tegangan yang dihasilkan oleh generator juga akan semakin besar ya. Jadi fungsinya nanti yang kedua ini grafiknya. Gitu ya. Itu kira-kira dua macam jenis bagaimana cara anemometer atau turbine propeller anemometer mendeteksi kecepatan angin ya yang menghantam turbin. Jadi ada dua macam. Yang pertama sensor kecepatan putar, menggunakan sensor kecepatan putar, dan yang kedua menggunakan sensor tegangan listrik ya. Nanti kita akan bahas bagaimana mengukur kecepatan dan bagaimana mengukur tegangan di lain kesempatan ya. Gitu. Oke, yang selanjutnya trick cups anemometer. Nah, untuk trick cups anemometer ini sama ya, sama-sama anemometer, hanya saja bedanya dengan yang tadi adalah di trick cups anemometer selain sensor tegangan ya, kalau di sini sensor tegangan itu yang ini. Jadi
si cup anemometernya itu diukur. Ya, ini nanti terhubung dengan poros di bagian dalamnya. Nah, porosnya ini nanti terhubung sama generator. Nah, generatornya ini nanti akan dicek berapa tegangannya menggunakan voltmeter. Jadi ini sebenarnya adalah voltmeter. Nah, voltmeter ini nantinya akan menentukan, jarumnya akan naik ya pada saat kecepatan angin yang dideteksi juga semakin tinggi. Nah, nanti skala-skala ini dibuat sesuai dengan kecepatan angin yang menerpa si sensor ini, si tricups anemometer. Nah, dinamakan tricups karena memang ada 3 cup di sini ya. Kelebihan tricup dengan yang tadi, yang model turbine, kalau yang turbine itu hanya bisa menerima angin dari satu arah saja. Jadi kalau tampak atas, misalkan saya gambar gitu ya, ini turbinnya. Nah, kalau tampak atas dia hanya bisa menerima arah dari satu arah saja. Ini. Jadi kalau dari arah samping atau dari arah atas begini, mekanismenya si angin ini nanti akan menabrak dulu vane-nya. Ya, akan menabrak dulu buntutnya. Nanti setelah ditabrak baru turbinnya akan mengarah ke atas. Akan berputar mengarah ke atas. Barulah sensor turbinnya akan siap untuk menerima angin dan mengukur kecepatannya. Ya. Oke, sedangkan untuk tricups dia bisa menerima arah angin dari arah mana saja. Dari arah bawah, dari arah depan kah, gitu ya, atau belakang gitu. Dia mau nerima angin dari arah manapun. Dia nggak perlu wind vane tadi, nggak perlu sudut pengarah, ini nggak perlu. Karena dia bisa menerima angin yang berasal dari segala arah untuk memutarkan cupnya, dan ketika cupnya berputar sama dengan yang tadi dideteksi, ada yang dideteksi berupa kecepatan putar, ada juga yang berupa tegangan, tergantung dari komponen yang terpasang. Jadi kalau kecepatan putar dia bisa berupa mechanical ya, mechanical counter atau electrical counter ya. Nanti juga akan ditambahkan kan ini counter itu hanya menghitung berapa kali dia muter ya, berapa kali dia muter itu dihitungnya pakai counter. Nah, nanti jumlah putaran tadi ya itu harus diklarifikasi dengan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jumlah putaran tadi ya, baru nanti jadi kecepatan putar. Oke ya, sedangkan untuk tegangan listrik sama tadi yang sudah dijelaskan. Jadi nanti si tricupnya akan terhubung dengan generator, dan kemudian generator itu akan menghasilkan sebuah tegangan listrik yang makin lama makin besar jika angin yang menerpanya juga makin kencang. Itu kira-kira untuk tricups anemometer dan turbine propeller anemometer. Ya. Jadi nah ini kita bahas dulu sebelum masuk ke yang selanjutnya, ada windsock dan lain-lain. Pada saat kita mengukur kecepatan angin menggunakan tricups atau turbine anemometer, jika kita mengukur kecepatan angin menggunakan yang tipe generator, jadi kita menggunakan tegangan listrik yang diukur sebagai indikasi nilai kecepatan gitu ya. Di sini kita tidak membutuhkan alat ukur waktu di sini.
kita nggak butuh timer atau stopwatch, itu kita nggak butuh. Jadi nah ini kelebihannya kalau kita pakai generator ya. Tapi generator pun punya kekurangan ya. Ketika nanti kecepatannya overload terlalu tinggi, apabila generatornya tidak mampu untuk menahan, maka mungkin generatornya bisa rusak ya, seperti itu. Oke. Tapi yang jelas bedanya yang generator dengan yang sensor kecepatan putar. Nah, untuk yang generator dia tidak perlu menggunakan timer atau alat ukur waktu ya. Itu. Kemudian kita akan coba masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini alat ukur kecepatan angin ya, menggunakan windsock. Jadi windsock ini sebenarnya alat ukur yang sangat praktis dan biasa digunakan sebagai penanda arah angin serta kecepatan angin. Namun dia hanya memiliki kecermatan yang rendah ya. Di sini kalau dilihat standar yang diikuti adalah standar FAA ya, Federasi Penerbangan Amerika. Kemudian warnanya itu harus warna orange dan putih gitu ya. Dan masing-masing strip itu menandakan 3 knots. Jadi contoh kalau kita lihat yang ini, nah anginnya masuk ke sini. Kemudian ini kan hanya ada satu strip yang terhembus ya. Jadi yang berdiri yang apa ini? Yang horizontal ini hanya satu strip. Satu strip ini berarti angin yang lewat sini itu 3 knots. Nah, nanti kalau yang putihnya dia berdiri begini lagi, nah berarti ini 6 knots ya. 6 knots. Nah, karena ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya berarti 3 knots kali 5. Jadi kalau dia berkembang penuh gitu ya, maka kecepatan angin yang paling besar yang bisa dideteksi yaitu 15 knots ya. Nah, ini saya bilang tadi dia hanya memiliki kecermatan yang kecil. Dia hanya bisa menunjukkan 3 knots dikali 5 ya. Jadi hanya bisa sampai 15 knots dan nggak bisa mengukur oh ini 2,5 gitu, 2,5 knots. Ini nggak bisa ya. Itu windsock. Namun terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, dia juga memiliki kelebihan, mudah untuk dipasang gitu ya, mudah untuk dibuat. Dan ini bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh ya. Nah, selain FAA standar, ada juga standar windsock ya, pengukuran windsock itu yang diatur di Canada Transport ya. Terus juga International Civil Aviation Organization ya. Ini penerbangan sipil internasional. Dan nah ini windsock itu harus bisa dibaca dengan sangat jelas dari jarak sekitar 300 meter gitu ya. Jadi meskipun jauh kita harus bisa membaca windsock dengan jelas. Ya meskipun kita pakai bantuan teropong ya atau apa gitu, tapi harus terlihat bisa dibaca gitu ya. Kemudian ini ada aturan juga menurut International Civil Aviation Organization itu pita yang pertama dan yang terakhir itu warnanya harus orange ya. Itu aturan-aturan mengenai windsocks ya. Dan ini tuh hanya terdiri dari sebuah
apa ini ya, selongsong gitu ya, selongsong kain. Selongsong kain. Jadi nanti di sini lubang, masuk ke sini anginnya dan kemudian anginnya keluar lewat bagian bawahnya. Ya, selongsong kain ini kainnya tentunya punya apa ya, aturan mengenai bahannya dari apa gitu ya mungkin. Kemudian dia harus weatherproof ya, tahan cuaca dan lain-lain. Dan nanti dia mengembang juga kalau dilihat dari atas mungkin ya, dilihat dari atas seperti ini. Dia bisa menerima angin dari mana saja. Nanti kalau misalnya anginnya dari sini ya berarti bentuknya dia mengembangnya ke belakang sini. Jadi kalau anginnya berasal dari sebelah sini, nanti dia akan muter, gitu ya, akan muter seperti ini, kira-kira begitu. Jadi dia akan muter ke arah sini. Ya, itu windsock. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah wind vane. Wind vane ini adalah alat ukur arah ya sebenarnya. Dia bukan mengukur berapa kecepatan aliran fluidanya, tapi dia hanya menunjukkan angin atau fluida yang bergerak itu berasal dari arah mana, gitu ya. Fluida yang menerpa ini berasal dari arah mana. Nah, wind vane ini ya. Kalau yang unit terpisah dengan propellernya itu adalah yang bagian bawah ini. Kalau yang gambar ayam ini yang tradisional ya, yang biasa dilihat juga. Dan ini juga memang sebagai arah penunjuk angin itu datang dari mana. Nah, untuk yang wind vane yang saya lingkari di bawah ini, dia bisa memberikan informasi yang sangat akurat. Jadi misalkan ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Jadi nanti arah datangnya angin itu bisa dinyatakan dalam derajat. Jadi dia berapa derajat dari utara. Misalkan 31 derajat gitu ya, atau dari utara gitu. Nanti bisa kelihatan. Ya. Dan prinsip kerjanya dia menggunakan sensor yang bernama rotary encoder. Sensor yang bernama rotary encoder ini mendeteksi ya. Jadi pada saat contoh nih ya, saya gambarkan lagi di sebelah kiri gini. Pada saat anginnya berasal dari arah timur laut ya, arah timur laut seperti ini. Nah, wind vane-nya akan mengarah ke bagian sini. Jadi wind vane-nya akan mengarah ke sini dan akan menunjuk ke arah sana. Jadi yang ini itu dia akan menunjuk ke arah timur laut gitu ya, arah angin datang. Nah, pada saat dia berputar dari misalkan dari utara ke sebelah sini, nanti di bagian sini itu ada titik-titik gitu ya, ada tick mark gitu, lubang-lubang yang masing-masing lubangnya itu memiliki identifikasi, memiliki nomor identifikasi, sehingga nanti ketika wind vane-nya mengarah ke arah sana, arah timur laut, bagian belakang atau bagian depannya itu akan menunjuk ke lubang-lubang dengan ID tertentu. Nah, ID inilah yang dideteksi sebagai arah dari encodernya ya. Oh, ini ini ID nomor sekian itu arahnya yang timur laut gitu ya.
oh ID yang berbeda nanti arahnya timur gitu. ID yang lain misalkan oh dia barat laut. Nanti bisa kelihatan dari identitas kotak-kotak yang ada di sini. Ya. Ada banyak cara pembacaan rotary encoder, nanti kita akan lihat lebih lanjut, mungkin akan diberikan sebuah video gitu ya yang menjelaskan lebih detail khusus tentang rotary encoder ya. Oke, mungkin itu untuk yang wind vane. Nah, ini untuk aliran eksternal berupa ya, biasanya kita pakai untuk mengukur kecepatan angin ya. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai wear meter. Wear meter ini untuk open channel ya, untuk open channel. Jadi khusus untuk open channel ini atau selokan gitu ya, atau saluran irigasi, kita menggunakan wear meter yang ya ini banyak kita bisa lihat di buku-buku mekanika fluida ya. Kalau kita lihat ada broadcast, ada subcrest, dan sluice gate yang sebenarnya mungkin udah sempat dibahas juga di McFlu ya. Ya kita lihat dulu yang pertama adalah yang broadcast. Broadcast ini dinamakan broadcast karena ada penghalang saluran ya, ada penghalang saluran. Jadi salurannya itu dihalangi sama sebuah balok, di mana baloknya ini memiliki lebar tertentu ya, sebesar LW, dan ini lebih lebar daripada yang subcrest nanti ya. Jadi di sini nanti yang diukur adalah nilai debit dari air yang melewati broadcast. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, broadcast itu rumus sederhananya yang ini. Kalau kita lihat di sini berapa nilai debit yang terukur itu tergantung oleh CWD. CWD ini adalah faktor koreksi ya. Nilai faktor koreksi yang nilainya bisa beda-beda tergantung dari jenis broadcastnya ya. Misalnya broadcastnya bentuknya ini kan bentuknya apa, ada filletnya ya bagian depan ini. Nah kalau dia lancip itu nanti CWD-nya akan beda ya. Kemudian selain itu dia dipengaruhi oleh B. B ini adalah lebar saluran. Jadi saluran ini tuh punya lebar ya. Ya, jadi nanti si salurannya lebarnya berapa? Ya, ini adalah B. Kemudian di sini ada nilai H. Nah, nilai H itu kalau Anda lihat ini ya. Nilai H itu adalah ketinggian dari permukaan fluida di bagian hilir broadcast. Ya, sebelum lewat broadcast dia kan masih tinggi nih. Nah, berapa tingginya dari bagian atas broadcast itu diukur. Ya. Kemudian udah mungkin kira-kira itu ya. Jadi mengukurnya gampang. Selain rumus yang ini kita juga bisa pakai rumus yang ini ya. Untuk mengukur berapa debit dari sebuah broadcast. Debit aliran air yang melewati broadcast. Oke ya. Ini yang dari buku Munson, tadi yang dari buku Cengel. Kalau kita lihat yang dari buku Munson, rumusnya mirip-mirip ya dengan yang
dengan yang Cengel tadi. Hanya saja di buku Cengel untuk CWD-nya mungkin sedikit berbeda rumusnya dengan yang Munson ya. Sedikit berbeda, dan di Munson kita bisa gunakan juga grafik untuk mendapatkan nilai faktor koreksinya ya. Nah, ini gampang kalau kita bisa lihat ya. Yang pertama kita harus tentukan adalah berapa perbandingan antara nilai H dengan PW. PW ini adalah ketinggian dari broadcast-nya atau wear block-nya. Kemudian H ini adalah ketinggian dari air ya, permukaan air di bagian hilir wear block. Dan nanti perbandingan antara nilai H dengan PW ini akan menentukan berapa nilai faktor koreksinya. Itu ya. Semudah itu, nanti bisa dihitung. Nah, selanjutnya kita ngomongin subcrash. Subcrash ini berbeda dengan broadcast tadi ya. Jadi kalau subcrash itu ini tampak arah penampangnya ya. Jadi kalau dari pinggir itu, kalau broadcast itu gini ya, dari samping itu terlihat seperti ini. Nah, kalau yang subcrash itu begini dia. Nah, kayak bendungan gini. Nanti airnya lewat ke kanan seperti ini. Itu ya. Ini subcrash dengan broadcast ya. Nah, ini tampak depannya yang ada di sini nih. Ini adalah tampak depan. Nanti terlihat ada banyak bentuk. Ada yang rektangular, ada yang triangular, ada yang trapezoidal. Ya, ada banyak macamnya. Oke, kita akan bahas dulu yang subcrash yang rektangular. Ya, ini berdasarkan buku Cengel. Kalau yang rektangular itu dia punya rumus subcrash seperti ini. Ya, di mana nilai faktor koreksinya juga dihitung berdasarkan rumus. Ya. Kemudian kalau yang dari buku Crow, nah ini mirip-mirip ya. Biasanya bedanya hanya di nilai-nilai faktor koreksi ya. Ini faktor koreksinya punya faktor koreksinya ini punya rumus yang sedikit berbeda ya. Ini 0,6 tambah 0,089, kalau yang ini 0,4 tambah 0,05 gitu ya. Bedanya hanya sedikit. Kemudian ini dari buku Munson ya. Udah bisa lihat rumus mencari debitnya mirip-mirip, bedanya hanya di faktor koreksi. Ini untuk rectangular wear. Nah, kemudian untuk yang triangular, untuk yang bentuknya segitiga, nah ini ada hal yang harus kita lihat di sini, yaitu sudut dari segitiganya ya. Theta ini harus sesuai. Jadi biasanya nilai theta menurut di buku Cengel itu berkisar antara 45 hingga 120 derajat ya. Dan nilai faktor koreksinya itu berkisar antara 0,58 hingga 0,62 ya. Nah, ini rumus untuk menghitung berapa nilai debitnya. Kemudian ini dari buku Crow ya, rumusnya juga mirip-mirip
8/15 tangen theta per 2 akar 2G dikali H pangkat 5/2. Hati-hati ya. Ini H pangkat 5/2 ini terpisah dengan akar 2G ya. Jadi tuh ini terpisah ya. 5/2-nya terpisah dengan akar 2G. Hati-hati. Kemudian ini yang dari buku Munson ya. Nah, kalau di buku Munson kita lihat faktor koreksinya dia bisa gunakan grafik ya. Bisa gunakan grafik di mana nilai H-nya sudah kita ketahui hasil pengukuran. Nilai H dapat, nanti dari nilai H baru kita tarik. Kita mau menggunakan theta yang mana ya. Jadi kalau kita gunakan theta yang 90 maka nilai CWT-nya sekian. Itu ya. Dan yang terakhir ini adalah yang sluice gate. Tapi sebelum masuk ke sluice gate, saya ingin tunjukkan ke Anda bahwa seringkali kita tuh melihat di saluran-saluran irigasi ya, di bagian hilir, hulu ya, di bagian hulu sebelum dan sesudah pintu ini sluice gate ya, subcrest ya, mau gate mau broadcrest ya, mau subcrest, itu biasanya kalau di saluran irigasi itu ada level ketinggian air ya, di dindingnya itu suka ada level ketinggian air di saluran irigasi itu. Nah, level ketinggian air ini sebenarnya dibuat itu untuk memudahkan orang melihat, oh di sini ketinggiannya sudah sekian, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Sebelah kiri itu berarti 6,5. Sebelah kanan misalkan oh dia belum sampai 1 gitu ya, nanti kelihatan. Nah, angka-angka ini, skala ini memang dibuat oleh pembuat saluran irigasi supaya orang bisa melihat debit salurannya naik atau turun dibandingkan hari-hari sebelumnya gitu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau ada saluran irigasi yang memang dipakai untuk alat ukur juga, maka harus dipastikan ininya terawat dengan baik ya, skalanya. Oke, kita lanjut. Untuk sluice gate ya. Untuk sluice gate ini kalau kita lihat nilai debit atau nilai kecepatannya itu dihitung menggunakan rumus ini ya. Kalau nilai kecepatan dia pakai rumus yang ini. Kalau nilai debit ini pakai yang ini ya. Jadi yang diukur adalah lagi-lagi ketinggian air, permukaan air ya, di bagian sebelum pintunya. Nah, sebelum pintu itu nanti diukur berapa ketinggian airnya ya. Nah, ini menurut buku Cengel ya. Maka dari itu yang tadi saya bilang di pintu-pintu air pun ada, biasanya ada skala-skala yang menyatakan berapa dalam daerah tersebut ya terendam air atau berapa ketinggian permukaan airnya gitu ya. Nah, sluice gate ini menurut Cengel dia punya faktor koreksi yang nilainya dipengaruhi oleh berapa besarnya Y1 terhadap A dan berapa besarnya nilai Y2 terhadap A. Kalau kita lihat A itu adalah bukaan dari ketinggian dari bukaan pintu airnya. Kemudian Y2 adalah
ketinggian permukaan air setelah melewati pintu air. Ya, itu. Jadi bisa macam-macam, bisa free outflow gini atau drown outflow. Itu nggak masalah ya. Yang jelas berapa nilai ketinggian Y1 terhadap A dan Y2 terhadap A. Jadi misalkan kita punya nilai Y1 per A-nya adalah 9 dan Y2 per A-nya misalkan adalah 6 gitu ya. Maka nanti kita dapatkan nilai nilai CD-nya itu sekitar 0,3 berapa itu 36 mungkin ya. Oh, ini gambarnya nggak lurus ya. Ya sekitar sekian lah ya. Yang Anda bisa ini sendiri, nanti tarik garis sendiri. Oke, lanjut lagi. Ini menurut Munson ya. Kalau yang tadi dari buku Cengel, ini menurut buku Munson ya mirip-mirip, sama aja. Hanya beda penomoran aja. Kalau tadi Y1 dengan A, kemudian ini Y2 dengan A. Nah, Y2-nya ini diganti dengan Y3. Ya. Kalau di buku Cengel tadi Y2, kalau di buku Munson Y3. Itu ya, kira-kira itu untuk sluice gate wear meter. Ya. Dan selain kita menggunakan saluran irigasi yang dimodifikasi pakai pintu air, pakai penghalang berupa balok gitu ya. Kita juga bisa mengukur kecepatan aliran air yang berada di sungai ataupun irigasi menggunakan current meter namanya. Nah, ini adalah turbine flow meter untuk saluran terbuka ya, open channel. Nah, ini turbine flow meter ini kalau kita cari ya di marketplace, nama jualannya adalah current meter ya. Current meter ini nama jualannya. Jadi di current meter ini sebenarnya sama kayak turbine flow meter. Jadi nanti airnya akan menghantam propeller ini, kemudian propellernya berputar. Nah, pada saat dia berputar, dia akan memutarkan poros yang terhubung ke generator. Biasanya begitu, dan kemudian nanti generatornya ini akan memberikan sinyal ya ke display berapa nilai kecepatan air ya, yang sebanding nilainya dengan tegangan yang dihasilkan oleh generator tadi ya, sebanding, nanti berbanding lurus. Jadi makin besar tegangannya berarti makin besar juga kecepatan airnya. Nah, itu untuk current meter. Dan ini biasanya nanti dilengkapi dengan tongkat begitu. Nanti tinggal dicelupkan saja ya ke sungai. Jadi nanti kalau ini sungainya begini, Anda biasanya nanti akan berada di jembatan begitu. Ini orangnya gitu ya. Nah, nanti si alat itu dikebawahkan gitu ya. Bawahkan. Nah, ini misalkan arah alirannya ke sini. Nanti ini akan diarahkan ke arah depan. Seperti ini. Nah, ini current meter ya. Oke. Kemudian selain menggunakan alat-alat yang tadi, kita juga bisa menggunakan cara yang paling konvensional, yaitu floating buoy method. Metode floating buoy ini sebenarnya menggunakan cara yang sederhana ya. Jadi misalkan ini sungai, alirannya ke arah kanan.
Nah, yang pertama itu kita cari sebuah botol ya. Kita cari sebuah botol. Kemudian botol ini kita isi dengan air tapi tidak penuh. Ya, kita isi dengan air tapi tidak penuh supaya dia tetap bisa mengambang. Kemudian kita kasih jalur start gitu ya. Kita tandai jalurnya start dan finish. Dimana start dan finish ini kita tahu berapa jaraknya. Oke. Kemudian di bagian start ini nanti ada satu orang yang memegang stopwatch. Nanti ini dilemparkan ke air sehingga dia akan berjalan mulai dari titik start ya hingga ke titik finish. Ya. Pada saat sudah mencapai titik finish, di sini ada orang yang memantau apakah botolnya sudah sampai titik finish dan kemudian dia akan memberi tanda kepada orang yang berada di garis start. Dia akan memberi tanda. Nah, ketika sudah diberi tanda berarti botolnya sudah lewat, stopwatchnya dimatikan. Ya, ketika stopwatchnya dimatikan, kita bisa tahu berapa waktu tempuh yang dibutuhkan oleh botol tadi mulai dari titik start hingga ke titik finish. Itu. Ini cara paling konvensional ya, yaitu menggunakan floating buoy method ya. Lebih jelasnya mengenai floating buoy method nanti bisa dilihat di website ini ya, inmtn.com. Nanti Anda bisa coba cek di Google. Ya mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.